Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru saja melewati pesta demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia setiap 5 tahun sekali, di mana orang-orang yang eligible untuk memilih, mereka memilih pemimpin yang tepat, dan pesta demokrasi pun telah selesai. Sebagian merasakan bahwa mengungguli suaranya dibandingkan dengan yang lainnya, dan seterusnya dan seterusnya. Sebagian mengklaim bahwa dirinya yang menang, sementara di posisi lain orang lain kalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyinggung tentang hakikat kemenangan. Kemenangan bukan saja terkait banyaknya suara, terkait mana yang lebih mulia di dunia ini, tapi hakikat kemenangan adalah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita akan memperoleh kemenangan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengatakan bahwa kemenangan itu adalah ketika amal perbuatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kemenangan adalah ketika kita mampu di akhir hayat kita, mampu menghembuskan nafas terakhir kita dengan ucapan la ilaha illallah. Kemenangan adalah ketika kita mampu menjawab 3 pertanyaan di dalam kubur, yaitu ditanya tentang siapakah Tuhanmu, apa agamamu, dan siapakah nabimu. Kita mampu melewatinya, itu adalah kemenangan buat kita. Kemenangan adalah ketika nanti, sekali lagi menurut Al-Quran, adalah ketika nanti kedua kaki kita telah menapak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Itulah sesungguhnya hakikat kemenangan. Kemenangan adalah ketika kita diridhoi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di posisi apa kita di dunia, bukan pada jabatan apa kita di dunia, tetapi bagaimana amal perbuatan kita dihadapkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran banyak sekali bicara tentang masalah hakikat kemenangan. Misalnya dalam surah Al-Buruj disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dzalikal fawzul kabir, itu adalah kemenangan yang besar. Dalam puluhan ayat-ayat yang lain juga disebutkan tentang kata-kata dzalikal fawzul adzim, itu adalah kemenangan yang agung. Dzalikal fawzul mubin, itu adalah kemenangan yang nyata, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, hakikat kemenangan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana tadi saya sebutkan, ketika seorang dihisab di dalam kubur, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang 3 perkara, ditanya oleh 2 malaikat tentang 3 perkara. Kemampuan kita menjawab bukan karena kepintaran kita, kehebatan kita. Kemampuan kita menjawab adalah terletak dari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ngambing-ngambingi kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita. Ketika secerdas apapun orang, dia seorang profesor, dia seorang doktor, dia seorang jenius sekalipun, maka ketika dia telah meninggal dunia, maka kejeniusannya, kepintarannya akan berhenti. Kecerdasan itu akan berhenti pada garis kematian, yang diteruskan dengan amal-amal perbuatannya. Oleh karena itu, pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita maknai bersama-sama tentang kemenangan ini, bukan dengan hura-hura,
bukan dengan euforia, bukan dengan sesuatu yang tanpa makna. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hakikat kemenangan di mata Allah adalah bagaimana amal kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Bagaimana Allah ridha kepada kita ataukah tidak. Bagaimana pertolongan Allah akan datang kepada kita ataukah tidak. Demikian, semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.